Faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bagi seseorang ketika seseorang itu di dunia selalu menjadikan salat duha sebagai wasilah untuk mendapatkan rezeki, sekaligus rezeki tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini keterangan, maka perlu kita ketahui bahwa rezeki itu urusan Allah. Rezeki tidak bisa dicari dengan kepintaran, tidak bisa. Dengan kepandaian semata-mata, tidak bisa. Bahkan dengan kecerdikan akal manusia pun juga nggak bisa. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang itu nggak tahu tentang matematika, alias bodoh di bidang urusan matematika, tapi sugih. Betul. Nih. Kadang-kadang ada orang itu pandai urusan matematika, tahu, masya Allah, perkalian, pertambahan, perkurangan, tapi kadang-kadang belum bisa menggapai apa yang menjadi keinginannya. Kadang-kadang ada orang membuka toko 1, toko 2, toko 3, kadang-kadang target yang ditentukan tidak sampai kepada apa yang diinginkan. Betul? Okay. Okay. Makanya kalau sudah urusan rezeki ini nggak bisa dipatok dengan akal. Ia sekedar ikhtiar, namanya ikhtiar, sekedar kita dianjurkan untuk usaha. Apakah usaha menentu? Boten. Apakah ikhtiar itu menentu? Boten. Apakah setiap orang mancing di tepi sungai dapat, wajib dapat? Enggak. Betul? Enggak. Kita lihat saja banyak hari Ahad itu orang mancing di pintu Maimun, jalan. Ya, apakah pagi jam 7 pulangnya sore, apakah yang di bawah sama? Padahal padahal sungainya sama dan pancingnya pun juga mungkin harganya sama, jamnya pun juga sama, hasilnya beda. Apalagi ini hal rezeki yang perkara yang belum tentu untuk kita dapatkan. Maka melalui program agama yang mensabdakan adalah makhluk yang tidak pernah berbohong, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau mengatakan istiqamahlah di dalam sholat duha. Saya sampaikan ini karena saya pribadi banyak lihat toko-toko ditutup. Banyak ada, maaf, disewakan, dikontrakan, disewakan, dijual. Sudah tahun-tahunan nggak ada yang beli, nggak ada yang nyewa, nggak ada yang kontrak. Karena kondisi nopo ekonomi, bukan di sini, bukan di sana. Pagi buka toko sampai sore, kadang-kadang gas sama sekali, nggak ada yang beli. Nangke, betul, itu betul. Fakta membuktikan, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di luar Indonesia pun juga sama. Wallahu a'lam apa penyebabnya. Orang Muslim nggak perlu susah, nggak ada pangeran kok susah. Yang susah itu yang nggak punya Tuhan. Betul. Orang mukmin nggak pernah susah. Hidup cuma sementara tok, sejenak tok. Kenapa dibikin susah? Kenapa dibikin repot? Sayyidina Utsman mengatakan hammun fid dunya zulmatun fil qalb. Kalau orang itu terus menerus susah urusan dunia, hatinya akan gelap. Hatinya akan ke hammun fid dunya zulmatun fil qalb. Hammun fid dunya, kecemasan, kesusahan, kegelisahan.
Urusan apa saja itu kalau diterus-teruskan terus, maka akibatnya apa? Zulmatun fil qalb. Hatinya itu akan gelap. Kalau sudah hati gelap, susah, risau urusan dunia, kadang-kadang mau jamaah berat, mau tahajud berat, mau taat berat. Apa yang membuat berat? Karena gelapnya hati. Beda hammun fil akhirah, nurun fil qalb. Beda kalau kegelisahan seseorang, kecemasan seseorang, kesusahan seseorang itu kalau dikaitkan tentang akhirat, justru membuat hati ini akan bercahaya. Loh, susah gelisah ke iso jamaah, terus no mengkilat, tambah nopo hati ini niku tambah mengkilau. Nggih, masya Allah, monggo nggih. Susah gelisah, malam tadi nggak bisa jamaah, malam tadi nggak bisa tahajud, ketinggalan karipan bacanya, tiba-tiba azan subuh, astagfirullahaladzim, susah gelisah, ketinggalan urusan akhirat, itu membuat hati itu akan bercahaya. Jenengan teruskan, monggo, urusan akhirat jenengan pikirkan dari sekarang. Karena kenikmatan akhirat dimulai dari memikirkan di dunia. Kalau di dunia ini kita dicemaskan oleh Allah, digelisahkan oleh Allah tentang urusan akhirat, itu mboten gelisah, justru akan menimbulkan kesenangan. Mulai nikmat kapan? Ketika ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai itu orang yang susah gelisah ketika di dunia urusan akhirat akan ditampakkan hasil dari susahnya gelisahnya saat memikirkan urusan akhirat. Makanya sebagian ulama ketika anaknya meninggal dunia, minum Pak. Ketika anaknya meninggal dunia, itu banyak orang yang berdatangan di rumahnya ngelayat, menghadiri jenazah, banyak yang ngelayat. Masya Allah, banyak yang ngelayat menghadiri jenazahnya. Kemudian orang tersebut ketika melihat di rumahnya itu banyak yang layat, lalu beliau mengatakan, kayak gini ya, banyak yang datang kalau sudah urusan musibah dunia, tapi kalau ada musibah agama nggak ada yang datang. Maksudnya apa? Musibah agama, ketinggalan jamaah kalau nasi ngelayat. Nggak bisa jamaah, dianggap bukan musibah. Musibatuddin a'zam min musibatid dunia. Musibah terkait tentang agama itu lebih besar daripada musibah terkait tentang dunia. Kalau mati semuanya pasti akan mati. Laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak, semuanya pasti akan meninggal dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kita kembali. Jadi urusan dunia hanya 60-70 selesai. Jadi nggak usah dibikin beban pikiran yang begitu mendalam. Mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Saya itu kalau ngantarkan anak itu la ilaha illallah, lihat kecimpungnya orang nih, ada yang dari sana, ada yang dari sini, ada yang muter macam-macam untuk mendapatkan sesuap nasi. Itu ikhtiarnya. Selain itu, mari ikhtiar agama dipakai. Ikhtiar agama dipakai. Carane Rasulullah, manusia satu-satunya manusia yang paling tahu tentang Allah dan paling tahu tentang surga dan paling tahu tentang akhirat, cuma satu tok lagi. Sinten namanya? Nabi Muhammad SAW.
Kata Rasulullah, ma indi min syai'in falan addakhirul ankum. Kuwabeh semuanya, hei umatku, sudah aku kasih trik dan teori. Sudah. Tinggal kalian membuka apa enggak, mengkaji atau tidak, melihat atau tidak. Ma indi min syai'in falan addakhirahu ankum. Semuanya sudah aku terangkan. Dalam masa 23, apa yang dibutuhkan oleh umat sampai akhir zaman, itu kalau enggak ada di dalam Al-Quran 30 juz, adanya di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya niku, la faqra ma'ad duha, pegang sholat duha, kerjakan sholat duha, walaupun itu sunnah, tapi hasilnya kata Rasulullah, la faqra, tidak akan insya Allah diberi yang namanya suatu kefakiran, justru akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya lancar, amin ya rabbal. Nah, ini hadis kalau pakai logika nggak masuk. Nggih, kok iso ya? Nah, biasanya kalau rezeki lancar, punya rezeki, pengen rezeki niku napa? Usaha, betul. Ikhtiar. Coba sekarang saya kasih pilihan, pun jenengan kerja sak kata-kata jangan duha, mulai masih susah, masih belum memiliki sifat qanaah, berarti belum dapat apa-apa. Oke, dicoba mawon. Ya jika duha blas, sibuk ngurusi duit, kumpulkan duit, tapi jangan duha. Hah? Kalau bisa hati tenang, nggak bisa. Tenangnya hati itu kalau hati mengenal Tuhannya. Tenangnya hati nggak bisa dengan uang. Di media sosial banyak orang satu keluarga, yang laki-laki ke kanan, yang laki ke kiri, apa kurangnya? Padahal rumah ada, betul, mobil ada, serba ada, kecukupan, tapi sakinah, tumaninah dan rahmah itu letaknya ada pada hati manusia, nggak kelihatan. Lah dapatnya ini sakinah, ketenangan kalau mendekat kepada agama. Mendekat agama berarti mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ikhtiar panjenengan, kita semuanya ayo kita niati dengan ibadah, tapi jangan sampai dijadikan sebagai penentu. Kalau nanti nggak berhasil, kecewa. Kalau kecewa, hilang pahala. Tapi jadikanlah ikhtiar ini sebagai wasilah untuk ibadah. Buka toko, dapat nggak dapat itu urusan Allah. Yang jelas sudah dapat. Oh bisa dapat pahala. Dapat napa? Pahala. Sampai abah kula niku jualan kelapa sudah kurang lebih 34 tahun. Lama, Pak. Anak 14. Kanggo ibu. Anak 14 modalnya cuma dudulan kelopo. Pak. Nah, sampai sekarang beliau mengatakan, abah ini jualan kelapa dari dulu sampai sekarang, tapi belum pernah merasakan ekonomi seperti ini. Karena apa? Persaingan, betul. Dunia di atasnya ada yang lebih, pandai di atasnya ada yang lebih, cerdik di atasnya lebih, toko di atasnya ada yang lebih. Semuanya serba persaingan kecuali satu, takwa tidak bisa ditaingi. Apa? Takwa tidak ada saingannya. Takwa paling mentok, paling tinggi niku takwa. Pun walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Orang itu kalau bertakwa, kata Ibnu Abbas, walaupun seandainya langit ini turun jatuh, bumi meletus, orang yang bertakwa pasti mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Takwa tidak bisa disaingi. Orang pandai pinter di atasnya ada orang pinter. Orang kaya sehebat apapun kekayaan, di atasnya pasti ada orang yang kaya. Sekarang serba persaingan. Mungkin buka toko, sitai gak terima, kudu buka luwih gede. Ngoten sih Pak. Betul. Nggih. Niki buka proyek, wah harus persaingan lebih. Loh nggih. Berebutan untuk mencari harta. Satu tok, kula inget dawuh ya Mbah kula, takwa cung.
gak ono saingane. Nek kowe takwa selalu di atas, walaupun kamu kalah di bidang kepandaian, di bidang harta, di bidang kedudukan, dengan takwa selalu menang. Kenapa? Karena takwa itu miliknya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Istiqamah mengerjakan sholat duha itu diantara cerminan daripada makna takwa. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sholat duha, apa yang harus kita baca? Dalam hadis Rasulullah disampaikan, sallu minad duha waqra'u surataiha. Kadang-kadang ada orang, saya sudah sholat duha. Ya bagus, oke. Caranya bagaimana? Surat yang dibaca bagaimana? Waktunya kapan? Nah ini penting juga. Nggak bisa langsung gerutu, ya duha. Loh, duha itu ibadah. Kalau tidak diilmui, ya kurang maksimal hasilnya. Bener, ada orang punya senapan semuanya, ada mangsa. Bukan hanya tidur mohon Pak. Semuanya orang lihat ada senapan. Apakah semuanya bisa mengenai mangsa? Tidak semuanya. Pakai trik pelan-pelan, pakai ini, pakai macam-macam. Itu urusan badhe napa? Ngambil mangsaan di hutan. Bagaimana orang ingin mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku dawuh Rasulullah, "Shallu minad duha", salatlah duha, waqra'u surataiha, bacalah 2 surat duha. Napa? Wasyamsi waduhaha, yang kedua wadduha. Terus nek jenengan salat duha nggih, rakaat pertama setelah Fatihah baca napa? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, sampai seterusnya. Rakaat yang kedua setelah Fatihah wadduha wal laili idza saja, sampai seterusnya. Setiap kali 2 rakaat seperti itu surat yang dibaca. Loh, niki hadisnya ngoten. Ada orang nih sholat Fatihah, setelah Fatihah waladun amin langsung ruku. Iya bener, duha, selama niatnya oke duha. Tapi beda hasilnya dengan orang yang mengerjakan sak surate. Niki riwayat yang pertama. Ada sebagian riwayat mengatakan membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, ada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ada 2 riwayat. Di kalangan mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan cukup wasyamsi waduhaha dengan wadduha. Ada yang mengatakan itu terlalu panjang, pakai saja qul ya ayyuhal kafirun, pakai qul huwallahu ahad. Jenengan pakai yang mana? Derek kula pakai karo-karone. Wah, tambah suwe. Lu tambah gede rezekine. Loh. Ada perusahaan bos ngomong, sapa-sapa sing ngelembur luwe capek, gajine luwe akeh. Betul? Ambek bos percaya, ambek Tuhan gak percaya. Bener toh? Mosok toh, ngelembur sampai berapa? Sampai jam 12. Loh, sampai jam dari pagi. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Jaminan bos pasti akan cair. Kadang-kadang bosnya lali. Maaf, lagi healing. Pangeran nggak ada sifat lali. Wal hayyul qayyum. Belum itu kalau khusyuknya ditambahi, ikhlasnya ditambahi. Masya Allah. Berdirinya ditambahi, rukuknya didawaki sithik, sujudnya didawaki, terus surat-surat semuanya dibaca. Kira-kira hasilnya kados napa? Tambah kata, tambah berkah. Pun. Terus menurut sebagian ulama, selama bisa digabung. Setelah Al-Fatihah baca wasyamsi waduhaha, jangan rukuk dulu, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca wadduha wal laili idza saja, setelahnya baca qul huwallahu ahad. Mriki pakai yang 2 rakaat napa yang 8 rakaat? Bagus, langsung jawab 2 iki. Monggo 2, yang penting istiqomah, jangan dangtek. Ngantos dangtek.
nek mutok dilakukan, nek gak mut gak melakukan. Mboten apa-apa, dua. Yang jelas pokoknya antara 2 dengan 4 banyak yang mana? 4. Hasilnya apakah sama? Ada. Yang 4 dengan yang 6 beda rakaatnya, beda hasilnya, beda lagi kalau 8 rakaat. Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Hei Aisyah, ajruki ala qadri ta'abik." Hasilmu tergantung daripada capekmu. Pun lebih jelasnya kalau terang lagi. Niki jamaah saking kedanyan. Nggih. Tebih. Kula teng mriki, napa pahalane sama? Lho, kok ngguyu dengan? Kula niki tinggal melangkah beberapa langkah jenengan saking mriku nyepeda. Pahalane sama mboten? Loh, dari segi masa sudah membedakan, dari segi jauh sudah membedakan. Apakah sama? Zahirnya nggak sama, Pak. Kalau saya tinggal menculot mawon sudah nyampe. Beliau ini masih pakai ini, serba itu. Wah, itu sekedar contoh. Pun niku wadduha. Nggih, bagi yang 2 rakaat monggo, bagi yang 8 rakaat monggo setelah duha baca nek saged 100 kali napa 40 kali Rabbi firli warhamni wa tub alai Rabbi firli warhamni wa tub alai Rabbi firli warhamni wa tub. Ping pinten, Pak? 100. Milih ndi? 100 napa 40? 40 aja. Monggo. 100 bisa, 40 bisa. Niki zikir khusus setelah sholat duha. Nggih, lebih aneh, lebih ajibnya lagi nek jenengan gade wiridan jamaah. Jadi terkait tentang jamaah biasanya angel tinggalane. Tapi nek biasanya dhewe-dhewe walaupun mboten sunnah loh, mboten sunnah. Yang jamaah dengan yang tidak jamaah pahalanya sama, cuma untuk mengikat biar bareng-bareng itu jadi bermudah. Oke, maka boleh jenengan kerjakan kalih nyonya tenggriyo sebelum kerja. Kan masuknya sholat isyraq dengan duha kan sama. Oke, ngopi ini gak mau ketinggalan duha nih, ketinggalan gak popo. Astagfirullahaladzim. Oke, sebelum kerja kerjakan duha. Atau mungkin di dalam pekerjaan mungkin ada waktu 5 menit 10 menit untuk mengerjakan sholat duha. Niki kata ulama hal yang mujarrab, sangat mujarrab untuk melancarkan rezeki dan membuat barokah rezeki. Tapi selain itu monggo buka pintu ikhtiar yang zahir. Bukan apa? Pintu ikhtiar yang zahir. Nih ada mangga di atas matang-matang nih. Ada orang duduk di bawah. Ya Allah, minta mangga. Kira-kira ceblok mangga nih. Iya, tapi lah kapan? Godheo sitok, godheo ceblok. Nah, kadang-kadang orang perlu diterangkan, wis pokoknya masjid tok, musola tok, zikir tok, Quran tok. Sik bener-bener. Tapi syariat Allah Taala nggih wonten namanya bab ikhtiar. Nggih, walaupun Allah Taala Maha Kuasa. Siti Maryam, sinten Siti Maryam, Bu? Ibunya Nabi Isa, nggak pernah kerja, khidmat di Masjid Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Palestina wa Gaza dan diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Itu setiap kali Nabi Zakaria masuk tenggene kamare Siti Maryam pasti ada makanan, ada minuman. Pertanyaan, apakah Siti Maryam mlaku ning mall? Golek begagas sayuran apa? Mboten. Ibadah. Min aina laki hadza? Qala min indillah. Nabi Yahya mengatakan, wahai Maryam, dari mana ini? Min aina laki hadza? Qala huwa min indillah. Ini dari Allah, wahai ya wahai Zakaria, dari Allah. Loh, bisa, cuma awak dewe belum makomnya. Nggih, sok model nyoba ngono, Pak. Model gerundel. Jare kon tuh hatok, monggo, yakin, tapi jangan sampai
Napa tadi? Ngerundel. Kalau belum makomnya ya makom namanya makom iktisab, makom pados pados, makom ikhtiar. Monggo. Nek makom tajrid diterangkan oleh ulama ahli tasawuf, boten kerja sama sekali, tengok-tengok ibadah tok. Yen makome lho nggih. Kalau belum makomnya ya jangan coba-coba Pak, ngeblak. Jangan. Kalau saya makomnya ikhtiar, nggih pados-pados nggih golek ke mbuh buka toko, mbuh napa makomnya makom sambil berusaha untuk naik makom. Mulai napa? Salat duha yang pertama, yang kedua baca surat Al-Waqiah. Memang sengaja saya sampaikan malam ini karena saya lihat kondisi di luar seperti itu. Nggih. Bahasanya niku orang memburu-buru mah, nggih, ada orang sakno, nggih. Memang orang rezeki nggih harus dicari kan. Yang pertama salat duha, yang kedua baca surat napa? Sering saya sampaikan ini dan saya enggak bosan-bosan baca surat Al-Waqiah. Kapan? Pagi boleh, siang boleh, cuma afdolnya malam hari. Afdolnya apa? Malam hari. Nah, kalau jenengan nggak ada rutinan antara maghrib dengan isya, monggo duduk di musola atau di masjid sampai isya. Wow, setunggal Yasin. Kedua Waqiah. Terus napa? Al-Mulk. Napa malih Dukhon. Napa malih Sajdah. Terus kini sampai khatam Quran ini. Napa malih Pak? Surat napa? Luqman. Napa malih? Surat Al-Kahfi. Napa malih? Wis khatam ke Quran Pak. Angsal kabeh. Lho. Lho nikmat to. Wabil khususil khusus. Tiang-tiang sing pun bahasane pensiun. Apa ini ndi Pak? Ulo tanglet. Badhe kemana? Urusan hak, urusan apa sih? Urusan ekonomi wis kecukupan. Betul. Mau kemana? Mau kemana? Nyambi Ustaz, nyambi opo? Betul nopo-nopo daripada nganggur. Loh kok iso nganggur? Ada orang mengatakan daripada nganggur. Lih Pak, sampean ini sudah putih loh Pak rambutnya. Kok nganggur kemana? Wah ya tengok-tengok di masjid di atas sajadahnya kelitas istighfar. Siapa tahu bisa mencukupi dan menggodoi kekurangan di zaman sebelumnya. Ya walaupun boleh juga. Saya pernah ngomong ada orang sudah pensiun udah. Masih kerja Pak, nyambi-nyambi Ustaz. Daripada nganggur. Kok bisa nganggur ya? Loh nggih, monggo. Ingin nyari caberan. Niku surat Al-Waqiah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku khadimnya Rasulullah, termasuk yang membawa sandal Rasulullah, membawa siwak Rasulullah. Itu punya keturunan cuma putri tak, nggak ada putranya. Punya anak cuma putri saja, putra nggak ada. Dan orang-orang Arab dulu, nah, kalau sekarang kan zamannya beda, itu yang kerja laki-laki, yang perempuan nggak ada yang kerja. Bahkan sampai sekarang di kota-kota Arab itu yang saya lihat di Hadramaut, perempuan nggak kerja, ibu rumah tangga. Nah, tapi tergantung daripada keadaan masing-masing. Ketika sudah dalam kondisi sakit parah, Abdullah bin Mas'ud dijenguk sama teman-temannya, diantaranya sahabat Utsman bin Affan dan beberapa sahabat. Nah, dalam itu berbincang-bincang. Bahasanya kamu ini sudah sakit parah seperti ini ya, tolong mulai diatur urusan ekonomi untuk anak-anak kamu. Mungkin ada yang diwasiati ini, ada yang ini, ada yang ini. Kata beliau, wis entek duitku. Loh kok iso? Tak wakaf ke kabeh gawe Islam. Oh, jadi jenazah yang paling bahagia jenazah yang tidak meninggalkan harta alias saldo nol. Nek bisa tapi kalau sudah statusnya harta warisan tetap harus dibagi. Ini kondisi belum meninggal dunia, itu harta bapak, anak nggak punya apa-apa, makanya boleh untuk diinfakkan.
Kalau sudah meninggal dunia, statusnya harta warisan. Beda loh Pak. Ini sering-sering kita sampaikan. Harta sebelum bapak meninggal dunia itu hartanya bapak. Anak enggak boleh untuk apa? Mencegah apa keinginan bapak. Mau infak, mau sedekah, itu hanya bapak, hartanya bapak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sudah masuk harta warisan, nah, kembali kepada anak dengan sesuai keadaan yang telah ditentukan oleh ulama ahli fikih. Oke. Lanjutnya, sudah saya infakkan. Kata sahabat, wahai temanku Abdullah, anakmu kan perempuan semuanya, nanti bagaimana urusan ekonomi? Kira-kira bagaimana? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Wah, ini iman para sahabat ini nggak bisa ditandingi Pak. Sudah aku tinggalkan warisan Rasulullah. Satu persatu sudah saya ajari membaca surat Al-Waqiah dan sudah saya cek dan sudah diistiqomahkan. Cukup. Man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqrun abadan. Keistiqomahan seseorang membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Malam itu mulai azan maghrib sampai munculnya itu malam. Dibaca surat Al-Waqiah secara istiqomah. Nah, kalau kita masih meragukan, tolong iman kita dicek. Berarti nggak ada artinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, niki mapai teng mriku. Asyhadu an la ilaha. Ketika salat asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammad. Saya mengatakan bener apa enggak Rasulullah? Oh, berarti salatnya perlu dicek, Pak. Loh, ngoten. Ini dari tadi saya sampaikan, ini nggak masuk logika, nggak masuk matematika dunia. Ini urusan nubuwah, urusan risalah nih. Ini urusan mukjizat, nggak bisa dinalar oleh akal, nggak bisa. Rasulullah Isra Mi'raj nggak bisa ditemu. Kok nggak terbakar? Nggak bisa ditemu Pak. Karena ini urusan khususiyah Allah Ta'ala yang telah memberikan khusus. Di antara ini, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan mengalami fakir. Dengan tulis, dengan pasang spanduk, orang mengatakan iki ngomong ngopo, ngomong ngopo iki loh, ngoten Pak. Nah, makanya kadang-kadang kecimpang-kecimpung orang nggak karu-karuan karena lemahnya iman. Lemahnya iman yang membuat orang itu kecewa, membuat orang itu susah. Tapi kalau orang kuat imannya, Tuhan tidak akan pernah melupakan semut. Apakah melupakan orang yang zikir kepada Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allah tidak pernah melupakan Fir'aun yang kafir, yang musyrik. Apakah melupakan orang yang sujud di malam hari? Loh, itu harus kita perhatikan hal semacam itu. Jadi mulai awal sampai akhir ini saya berbicara tentang iman. Kalau sudah Rasul mengatakan qala Rasul, wajib percaya. Kalau nggak percaya berarti bohong, maaf. Khawatir iman Anda lemah. Kalau iman Anda lemah berarti percuma mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Loh, sampai ada salah satu sahabat kemana-mana bawa pulpen, bawa kertas. Apa saja yang diutarakan Rasulullah ditulis. Bahkan tertawa Rasulullah ditulis. Rasulullah ngomong biasa-biasa ditulis semuanya. Kata temannya, hei fulan, nulis sing hadis. Yang hadis, yang manfaat, masa urusan ini ditulis. Rasulullah pireng. Apa kata Rasulullah? Tulis sesuatu yang keluar dari mulutku nggak pernah bohong. Walaupun urusan hal-hal yang tidak ada kaitannya tentang syariat, ucapanku nggak pernah bohong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat jenengan saged ngaji dengan tenang, saged sholat dengan tenang. Kenapa? Imane murub. Apa murub itu? Mencorong. Mencorong apa itu? Oh, bersinar Pak. Jenengan berjalan nggak bisa keras, nggak bisa kenceng lah. Kalau senternya menderap, mendek lagi, ngecas lagi, mendek lagi. Tapi kalau pakai sinar matahari, kenceng laju jenengan, wus mawon. Kenapa? Yang mendorong Anda kok sergap jamaah? Loh, ngoten loh Bang, sergap ngaji, sergap tahajud maaf.
Ini nggak bisa saya utarakan, tapi boleh Anda rasakan kalau Anda seperti, kalau sudah sudah masuk ke dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua tok niku insyaallah. Nggih, mari kita kejar rezekinya Allah melalui jalan syar'i. Melalui apa? Jalan syar'i yang dibikin oleh utusan Allah dari sekian utusan akhir zaman. Jujur orangnya, amanah orangnya, sidik orangnya, alim orangnya, pandai orangnya, dan sudah dikasih oleh Allah mandat memegang kunci surga. Siapa itu Bapak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan sholat duha, kemudian malam monggo istiqomahkan untuk napa? Untuk baca waqiah yang terakhir. Mana anak santri? Tolong ditulis. Buat ibu kamu senyum. Tulis, buat ibu kamu senyum. Siapapun itu anak, walaupun dia punya apapun bentuk, tapi kalau ibunya masih belum bisa ridho kepada anaknya, nggak akan bisa anak merasakan keberkahan suatu rezeki. Maka sebagai anak gampang pengen hidup bahagia. Tiap hari yang jauh telepon, ibu doakan saya, ridhai saya. Pun selesai. Kalau yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, doakan Rabbi firli wali walidayya. Senyumnya Allah ada pada senyumnya orang tua, dan kebencian Allah ada berada kebencian orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Dan itu hal yang mujarrab. Selama seorang ibu, orang tua, wabil khusus seorang ibu selalu dibahagiakan oleh anak, itu rezeki Pak. Loh, saya ngomong bukan ngomong dong. Terus terang kula mboten riya. Saya rasakan sendiri nih. Itu kados hujan terus. Ngoten Pak. Hujan itu enggak berhenti-henti Pak. Nggih. Apalagi kalau ibu mengatakan, nak, ibu ini masih hidup, tapi ibu sudah ridho kepada itu, mbleber. Wis cukup bu, ini kita wis gak usah kakek tahajud, wala kakek ngaji Quran, wala. Walaupun itu hal penting juga. Dengan ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Belum meninggal dunia, orang tua sudah mengatakan, saya lihat kamu ini seneng. Nah, orang tua yang beriman melihat anak seneng itu bukan karena dunianya. Banyak anak yang masya Allah punya segala-gala sesuatu, kadang-kadang orang tuanya apa? Nggak dihormati, nggak dijenguk, nggak ditelepon, bahkan kadang-kadang nggak mau mengakui. Kenapa? Karena sudah tersohor namanya dan sudah viral namanya, punya orang tua kayak gini. Bukan orang tua, itu pembantu saya. Lo ada sampai di film-filmkan kan gitu. Loh, thank you. Nah, makanya anak-anak pondok santri ini, santri kula piyambak, wis gak usah ngalim-ngalim nanti. Ngalim-ngalimo tapi kalau nggak berbakti kepada orang tua percuma. Walaupun alim itu penting, yang penting bahagiakan orang tua. Kalau orang tua sudah bahagia, Allah Ta'ala bahagia. Mari kita bayangkan kalau Allah Ta'ala sudah ridho, kira-kira jenengan minta apa? Monggo. Loh, monggo. Kalau atasan kita senang dengan kita, kamu nggak 1 bulan nggak usah kerja, tak gaji. Nuh, kok bisa bos? Aku senang di awakmu. Itu seorang bos atasan kita. Karena hal sepele yang membuat dia senang hatinya. Bagaimana kalau Allah Ta'ala senang dan ridho kepada seseorang, maka minta apa saja dan minta apa saja, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan, hadis bukan pepatah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki seorang ibu. Surga berada di telapak kaki ibu. Saking mulianya ibu, seakan-akan dinisbatkan surgamu ning dunia sebelum di akhirat ibu kamu. Artinya kalau orang sudah kehilangan ibu, maaf berarti sudah napa bahasane? Nggih, kaya ngoten niku. Walaupun itu masih menyambung, walaupun ibu sudah meninggal dunia. Nggih.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kemarin di Kholi di Solo, itu kalau sudah dengan ibunya sudah tiada bandingannya. Kalau minta apa-apa itu ngomong ibu menghadap ke arah kiblat dong, doa bu, doa Allah, doa. Loh, jadilah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Sintun Duror yang di Kholi setiap tahun di Solo itu. Baru kayak apa? Dungane tiyang sepah. Nek ibu sudah mengatakan Gusti putra kula niki bukan nembus 1 langit Pak, 7 langit, melebihi daya kekuatan daripada wali-walinya Allah untuk anaknya tadi. Makanya 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, doanya seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Jadi setiap per individu yang sudah dikatakan ayah ibu, di dalamnya ada simpanan doa mustajab secara khusus untuk seorang anak. Makanya hati-hati kita sebagai seorang ayah, ibu sebagai seorang, hati-hati ketika mengucapkan kata-kata untuk seorang anak loh, jangan dilos loh. Nah, dikabulkan jadi loh nih. Anak nuwakan loh, nakal tenan loh. Hati-hati. Mana sopo lagi? Loh anak dhewe nang mana sopo? Gak ngerumangsani. Loh hati-hati. Orang-orang dulu itu kalau sudah lihat namanya, sering saya sampaikan, tempatnya nakal itu anak kecil. Betul. Ini anak nakal kecil, sing parah kan wis gerang nakal lu nih. Sudah tua masih nakal. Jadi nakal untuk anak kecil itu memang gandengannya Pak. Ini jajan diorat-arit no, pintu dibuang-buang, perkara njaluk sepeda motor ganti napa? Njaluk HP buang-buang. Loh, hati-hati. Jangan sampai pas seorang ibu ayah langsung pas waktu istijabah doa terkabulkan, nelongso sampean Pak. Nelongso sampean. Nelongso. Makanya ucapan adalah suatu doa, apalagi ini ucapan seorang ibu. Orang-orang soleh dulu kalau lagi gremet-gremet kali anaknya, mudah-mudahan jadi wali kowe, ngoten. Jadi wong soleh kowe sampai gregetan. Allah paring hidayah kamu, jadi wali kowe, ngoten lho. Loh. Sama-sama kata-kata, sama-sama gregetannya, tapi beda arti dan maknanya. Yang pertama naudzubillah, yang ini membuat barokah. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan insyaallah diberi oleh Allah Ta'ala pintu rezeki insyaallah. Bukan hanya yang zahir tok, yang zahir ini untuk orang muslim dapat, non muslim juga dapat, tapi pintu yang batin, kekhusyuan dalam sholat insyaallah, keikhlasan dalam beribadah, tahajud di malam hari termasuk pintu rezeki, istiqamah dalam berjamaah termasuk pintu rezeki, dan segala aktivitas taat apapun adalah jenis daripada rezeki yang berkaitan terus menyambung sampai seseorang berada di surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-arzaq al-hissiyyah wal ma'nawiyyah, al-arzaq ad-dunyawiyyah al-mubarakah wal arzaq al-barzakhiyyah wal arzaq al-ukhrawiyyah. Nas'aluka al-afiyah was-salamah wa tamam al-afiyah was-salamah wa dawam al-afiyah was-salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah.